Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita misteri kali ini dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian, Part 6. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Kau harus membantu kami menemukannya, pinta Josh, tak bergeming dari tanah. Bawa mobil. Kita harus menemukannya. Sekarang. Aku yakin dia tak jauh, kata ibu. Kalian pasti kelaparan. Masuklah dan makan siang dan kemudian kita akan. Tidak. Sekarang juga, jerit Josh. Apa yang terjadi? Tanya ayah, wajah dan rambutnya tertutup dengan bintik-bintik kecil dari cat putih, bergabung ibu di teras depan. Josh, apa maksud teriakan ini? Kami menjelaskan kepada ayah apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ia terlalu sibuk untuk berkeliling mencari Patty. Ibu bilang dia akan melakukannya, tetapi hanya setelah kami makan siang. Aku menarik kedua lengan Josh dan menyeretnya ke dalam rumah. Kami mencuci dan menelan beberapa selai kacang dan jelly sandwich. Kemudian ibu mengambil mobil keluar dari garasi, dan kami berkendara di sekeliling dan di sekitar lingkungan mencari hewan peliharaan kami yang hilang. Tak berhasil. Tak ada tanda darinya. Josh dan aku sedih. Patah hati. Ibu dan ayah menelepon polisi setempat. Ayah terus mengatakan bahwa Patty memiliki perasaan yang baik akan Arah, bahwa dia akan muncul sebentar lagi. Tapi kita tak benar-benar percaya. Di mana dia? Kami berempat makan malam dalam keheningan. Itu adalah malam hari terpanjang paling mengerikan dalam hidupku. Aku mengikatnya benar-benar baik, ulang Josh, hampir menangis, piring makannya masih penuh. Anjing adalah seniman melarikan diri yang bagus, kata ayah, jangan khawatir. Dia akan muncul. Beberapa malam untuk suatu pesta, kata ibu murung. Aku sudah lupa bahwa mereka akan keluar. Beberapa tetangga di blok sebelah telah mengundang mereka ke pesta besar makan malam seadanya. Aku yakin tak ingin berpesta, juga, kata ayah sambil mendesah. Aku mengadu cat sepanjang hari. Tapi kurasa kita harus bertetangga. Kalian anak-anak tentunya akan baik-baik saja di sini kan? Ya, kurasa, kataku, berpikir tentang Patty. Aku terus mendengar gongongannya, mendengarkan garukan di pintu. Tapi tidak. Berjam-jam berlalu. Patty masih belum muncul pada waktunya tidur. Josh dan aku sama-sama menyelinap ke atas. Aku merasa benar-benar lelah, capek dari semua kekhawatiran, berlari-lari dan mencari Patty, kurasa. Tapi aku tahu aku takkan pernah bisa tidur. Di lorong di luar pintu kamar tidurku, aku mendengar bisik-bisik dari dalam kamarku dan langkah-langkah pelan. Itu suara yang biasa terdengar kamarku. Aku sama sekali tak takut padanya atau terkejut lagi. Tanpa ragu, aku melangkah ke kamarku dan menghidupkan lampu. Ruangan itu kosong, seperti seharusnya, ku tahu itu. Suara-suara misterius itu menghilang. Aku melirik gorden, berbaring lurus dan diam. Lalu aku melihat pakaian yang berserakan di tempat tidurku. Beberapa pasang jeans. Beberapa kaos. Beberapa sweater. Satu-satunya baju atasan rokku. Itu aneh, pikirku. Ibu penggila kerapian. Jika dia telah mencuci pakaian-pakaian ini, dia pasti akan menggantungnya atau menempatkannya ke dalam lemari pakaian. Sambil menghela napas letih, aku mulai mengumpulkan pakaian dan menyimpannya. Kupikir ibu terlalu banyak yang harus dilakukannya untuk diganggu. Dia mungkin telah mencuci barang-barang itu dan kemudian meninggalkannya di sini bagi saya untuk disingkirkan. Atau dia telah menaruh semuanya, berencana untuk kembali lagi nanti dan menyimpannya, dan lalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Setengah jam kemudian, aku masuk ke tempat tidurku terjaga, menatap bayangan di langit-langit. Beberapa waktu setelah itu, aku tak tahu waktunya. Aku masih terjaga, masih berpikir tentang Patty, berpikir tentang anak-anak baru yang kutemui, berpikir tentang lingkungan baru, ketika aku mendengar pintu kamarku berderit dan berayun terbuka. Langkah-langkah kaki berderit di papan lantai. Aku duduk di kegelapan sepertinya seseorang bergerak pelan ke kamarku. Amanda, ini aku. Kaget, aku butuh beberapa detik untuk mengenali yang berbisik. Josh, apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tersentak saat satu cahaya menyilaukan memaksaku untuk menutupi mataku. Maaf, kata Josh.
Senterku. Aku tak bermaksud. Aduh, itu terang, kataku, berkedip. Dia mengarahkan sorotan yang kuat dari cahaya putih ke langit-langit. Ya. Ini senter halogen, katanya. Nah, apa yang kau inginkan? Tanyaku kesal. Aku masih tak bisa melihat dengan baik. Aku mengusap mataku, tapi tak membantu. Aku tahu di mana Patty, bisik Josh, dan aku akan pergi mengambilnya. Ayo pergi bersamaku. Hah? Aku menatap jam kecil di meja tempat tidurku. Ini sudah tengah malam, Josh. Jadi, tak akan lama. Sungguh. Mataku hampir normal sekarang. Menatap Josh dengan cahaya dari lampu senter halogen, aku melihat untuk pertama kalinya bahwa ia berpakaian sepenuhnya, celana jeans dan kaos lengan panjang. Aku tak mengerti. Josh, kataku, berbalik dan menempatkan kakiku di lantai. Kita telah mencari kemana-mana. Di mana kau pikir Patty berada? Di pemakaman, jawab Josh. Matanya tampak besar, gelap dan serius dalam cahaya putih. Hah? Itu tempat ia lari pertama kalinya, ingat? Saat kita pertama kali datang ke Darvals gelap, dia berlari ke pemakaman melalui sekolah. Sekarang, tunggu sebentar, aku memulai. Kita berkeliling sore ini, tapi kita tak melihat ke dalam. Dia ada di sana, Amanda. Aku tahu dia di sana. Dan aku akan pergi mengambilnya. Apakah kau ikut atau tidak? Josh, tenang, kataku, meletakkan tanganku di bahunya yang sempit. Aku terkejut menemukan bahwa ia gemetar. Tak ada alasan bagi Patty berada di pemakaman itu. Disitulah ia pergi pertama kalinya, tegas Josh. Dia mencari sesuatu di sana hari itu aku tahu. Aku tahu dia ada di sana lagi, Amanda. Dia mendorongku. Kau ikut atau tidak? Adikku adalah paling keras kepala, orang yang paling kepala batu di dunia. Josh, kau benar-benar akan pergi ke pemakaman yang aneh selarut malam ini? Tanyaku. Aku tak takut, katanya, menyorotkan cahaya terang di sekeliling kamarku. Sejenak, kupikir lampu menangkap seseorang, bersembunyi di balik gorden. Aku membuka mulutku untuk berteriak. Tapi tak ada orang di sana. Kau ikut atau tidak? Ulangnya tak sabar. Aku akan mengatakan tidak. Tapi lalu, melirik gorden, kupikir, itu mungkin di luar sana di kuburan itu tak lebih menakutkan daripada di kamar tidurku sendiri. Ya. Oke, kataku enggan. Keluar dari sini dan biarkan aku berpakaian. Oke, bisiknya, mematikan senter, membuat kami ke dalam kegelapan. Temui aku di ujung jalan masuk. Josh, lihat pemakaman itu satu kali secepatnya, lalu kita buru-buru pulang. Paham? Kataku padanya. Ya benar. Kita akan ada di rumah sebelum ibu dan ayah kembali dari pesta itu. Dia bergerak pelan keluar. Aku bisa mendengarnya berjalan cepat menuruni tangga. Ini adalah ide paling gila yang pernah ada, aku berkata pada diriku sendiri saat aku mencari dalam kegelapan selama beberapa pakaian untuk dipakai. Dan ini juga jenis yang kesenangan. Josh salah. Tak diragukan lagi. Patty tak akan berkeliaran di kuburan itu sekarang. Kenapa dia harus? Dan jika Josh terjadi benar, dan kami berhasil menemukan Patty malang yang hilang, well, itu baik juga. Beberapa menit kemudian, mengenakan jeans dan kaos, aku bergerak pelan-pelan keluar dari rumah dan bergabung dengan Josh di halaman bawah. Malam itu masih hangat. Satu lapisan awan tebal menutupi bulan. Aku menyadari untuk pertama kalinya bahwa tak ada lampu jalan di blok kami. Josh menyorotkan senter halogen ke arah bawah pada kaki kami. Kau sudah siap? Tanyanya. Pertanyaan bodoh. Apakah aku akan berdiri di sini jika aku tak siap? Kami berjalan dengan membuat suara berderak di atas daun-daun kering saat kami menuju ke blok itu, menuju ke sekolah. Dari sana, itu hanya 2 blok ke pemakaman. Ini sangat gelap, bisikku. Rumah-rumah itu hitam dan hening. Tak ada angin sama sekali. Seolah-olah kami semua sendirian di dunia. Ini terlalu tenang, kataku, bergegas untuk terus dengan Josh. Tak ada jangkrik atau apapun. Apakah kau yakin kau benar-benar ingin pergi ke pemakaman? Aku yakin, katanya,
Matanya mengikuti lingkaran cahaya dari senter karena membentur di atas tanah. Aku benar-benar berpikir Patty ada di sana. Kami berjalan di jalan, terus merapat ke tepi jalan. Kami sudah pergi hampir 2 blok. Sekolah itu akan tampak ke dalam penglihatan di blok berikutnya ketika kami mendengar langkah-langkah bersemangat di belakang kami di trotoar. Josh dan aku sama-sama berhenti. Dia menurunkan cahaya. Kami berdua mendengar suara. Aku tak membayangkan mereka. Seseorang sedang mengikuti kami. Josh begitu kaget, senter jatuh dari tangannya dan berdentang ke jalan. Lampu berkedip-kedip tapi menyala. Pada saat Josh berhasil mengambilnya, pengejar kami telah menangkap kami. Aku berbalik untuk menghadapinya, hatiku berdebar di dadaku. Ray, apa yang kau lakukan di sini? Josh mengarahkan cahaya senter ke wajah Ray, tapi Ray mengajukan lengannya untuk melindungi wajahnya dan menunduk kembali ke kegelapan. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriaknya, terdengar hampir sama terkejut seperti yang aku. Kau menakut-nakuti kami, kata Josh marah, mengarahkan senter kembali di kaki kami. Maaf, Ray berkata, aku mau memanggil, tapi aku tak yakin itu adalah kau. Josh punya ide gila tentang di mana mungkin Patty berada, kataku, masih berusaha untuk mengatur napas. Itulah sebabnya kami di sini. Bagaimana denganmu? Tanya Josh pada Ray. Yah, kadang-kadang aku mengalami kesulitan tidur, kata Ray pelan. Apa orang tuamu tak berpikiran kau keluar begitu malam? Tanyaku. Dalam pancaran cahaya dari senter, aku bisa melihat senyum jahat melintas wajahnya. Mereka tak tahu. Apakah kita akan ke pemakaman atau tidak? Josh bertanya tak sabar. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai berlari di jalan, lampu terapung-apung di trotoar di depannya. Aku berbalik dan mengikuti, ingin berada dekat dengan cahaya. Kemana kalian akan pergi? Ray memanggil, bergegas untuk mengejar. Ke pemakaman, aku balas. Tidak, kata Ray. Kalian tak boleh ke sana. Suaranya begitu rendah, begitu mengancam, membuatku berhenti. Apa? Kalian tak boleh ke sana, ulang Ray. Aku tak bisa melihat wajahnya. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Tapi kata-katanya terdengar mengancam. Cepat, panggil Josh kembali kepada kami. Dia tak melambat. Dia tak memperhatikan ancaman dalam kata-kata Ray. Berhenti, Josh. Panggil Ray. Ini terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Kau tak boleh pergi ke sana. Mengapa tidak? Aku menuntut, tiba-tiba takut. Apakah Ray mengancam Josh dan aku? Apakah dia tahu sesuatu yang kami tak tahu? Atau aku tak membuat kesepakatan besar sekali lagi? Aku menatap ke dalam kegelapan, mencoba untuk melihat wajahnya. Kau akan jadi orang gila jika pergi ke sana di malam hari, ia menyatakan. Aku mulai berpikir aku telah salah menilainya. Ia takut ke sana. Itulah sebabnya dia berusaha menghentikan kami. Apakah kau akan ikut atau tidak? Tuntut Josh, semakin jauh dan jauh di depan kami. Aku tak berpikir kita harus, Ray memperingatkan. Ya, dia takut, aku memutuskan. Aku hanya membayangkan bahwa ia mengancam kami. Kau tak perlu. Tapi kami harus melakukannya, desak Josh, mengambil kecepatan. Tidak. Sungguh, kata Ray. Ini adalah ide yang buruk. Tapi sekarang dia dan aku berjalan berdampingan untuk mengejar Josh. Patty di sana, kata Josh, aku tahu dia ada di sana. Kami melewati sekolah yang gelap dan sunyi. Rasanya jauh lebih besar di malam hari. Cahaya senter Josh melintas melalui cabang-cabang pohon rendah saat kami berbelok ke jalanan pemakaman. Tunggu, tolong, pinta Ray. Tapi Josh tak melambat. Begitu pula aku sangat ingin ke sana dan segera menyelesaikannya. Aku mengusap dahiku dengan lenganku. Udara panas dan masih tetap. Aku berharap aku tak pernah memakai baju lengan panjang. Aku merasakan rambutku. Itu basah kuyup. Awan-awan masih menutupi bulan saat kami mencapai kuburan. Kami melangkah melalui gerbang di tembok yang rendah. Dalam kegelapan, aku bisa melihat deretan lengkungan batu nisan. Cahaya senter Josh berjalan dari batu ke batu, melompat naik turun saat dia berjalan. Patty, panggilnya tiba-tiba, memecahkan kesunyian. Dia mengganggu tidur orang mati, pikirku,
tiba-tiba merasakan hawa dingin ketakutan. Jangan konyol, Amanda. Patty. Aku memanggil juga, memaksa menghilangkan pikiran-pikiran mengerikanku. Ini adalah ide yang sangat buruk, kata Ray, berdiri sangat dekat denganku. Patty. Patty, panggil Josh. Aku tahu ini ide buruk, aku mengakui pada Ray. Tapi aku tak ingin Josh datang ke sini sendiri. Tapi kita tak seharusnya berada di sini, desak Ray. Aku mulai berharap dia akan pergi. Tak ada yang memaksa dia untuk datang. Mengapa ia memberi kita waktu yang sulit? Hei, lihat ini, panggil Josh dari beberapa meter di depan. Sepatuku berbunyi di atas tanah lunak, aku bergegas antara deretan kuburan. Aku tak menyadari bahwa kami sudah berjalan panjang ke seluruh kuburan. Dengar, kata Josh lagi, senternya bermain atas susunan aneh yang dibangun di tepi kuburan. Aku butuh sedikit waktu untuk mencari tahu apa itu yang di dalam lingkaran kecil cahaya. Itu sangat tak terduga. Itu adalah semacam teater. Satu amfiteater, stadion oval besar, kurasa kau bisa menyebutnya, barisan bangku panjang melingkar tertancap di tanah, turun seperti tangga bertingkat ke panggung rendah di bagian bawah. Apa ini? Seruku. Aku mulai maju untuk melihat lebih dekat. Amanda? Tunggu. Ayo pulang, panggil Ray. Dia meraih lenganku, tapi aku bergegas pergi, dan ia hanya meraih udara. Aneh. Siapa yang akan membangun teater terbuka di tepi pemakaman? Tanyaku. Aku menoleh ke belakang untuk melihat apakah Josh dan Ray mengikutiku, dan sepatuku terkena sesuatu. Aku tersandung ke tanah, lututku terbentur keras. Aduh apa? Itu? Josh menyorotkan senter di atasnya saat aku naik perlahan-lahan berdiri. Sakit sekali. Aku tersandung akar besar pohon yang terangkat. Dalam cahaya berkedip-kedip, aku mengikuti benggol akar itu ke pohon besar tua beberapa meter. Pohon yang luar biasa besar dan tingginya sedang membungkuk di atas teater bawah tanah yang aneh, bersandar di sudut rendah yang mungkin tampak akan tumbang setiap saat. Gumpalan besar dari akar terangkat dari tanah. Di atas, cabang-cabang pohon, berat dengan daun, tampak miring ke tanah. Timber. Josh berteriak. Aneh. Aku berseru. Hei, Ray, apa tempat ini? Ini adalah tempat pertemuan, kata Ray pelan, berdiri dekat di sampingku, menatap lurus ke depan pada pohon yang melengkung. Mereka menggunakannya semacam balai kota, mereka memiliki pertemuan kota di sini. Di pemakaman, teriakku, sulit untuk percaya. Ayo pergi, desak Ray, tampak sangat gugup. Kami bertiga mendengar langkah kaki. Mereka di belakang kami, di suatu tempat di deretan kuburan. Kami berbalik. Cahaya Josh menyapu tanah. Patty. Di sana ia, berdiri di antara deretan, penanda batu nisan rendah terdekat. Aku berbalik gembira pada Josh. Aku tak percaya. Aku berteriak. Kau benar. Patty. Patty. Josh dan aku berdua mulai berlari ke arah anjing kami. Tapi Patty melengkungkan kembali kaki belakangnya seolah-olah ia sedang bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia menatap kami, matanya merah sebagai permata dalam cahaya senter. Patty. Kami menemukanmu. Aku berteriak. Anjing itu menundukkan kepalanya dan mulai berlari menjauh. Hei Patty. Kembali. Apa kau tak mengenali kami? Dengan kecepatan penuh, Josh menangkapnya dan menyambar dia dari tanah. Hei, Patty, ada apa, Bung? Saat aku bergegas, Josh menurunkan Patty kembali ke tanah dan melangkah mundur. Oh, dia berbau busuk. Apa? Teriakku. Patty, dia bau. Baunya seperti tikus mati. Josh memegang hidungnya. Patty mulai berjalan perlahan-lahan. Josh, dia tak senang melihat kami, rengekku. Dia bahkan kelihatannya tak mengenali kita. Lihatlah. Dia. Memang benar. Patty berjalan ke baris berikutnya dari batu nisan, lalu berbalik dan memelototi kami. Aku tiba-tiba merasa sakit. Apa yang terjadi dengan Patty? Mengapa ia bertindak begitu berbeda? Mengapa dia tak senang melihat kami? Aku tak mengerti, kata Josh, wajahnya masih tetap dari bau anjing yang tersebar. Biasanya,
Jika kita meninggalkan ruangan untuk 30 detik, dia jadi gila saat kita kembali. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Dan, terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Akan kita lanjutkan cerita novel Goosebumps, dengan judul, Selamat Datang di Rumah Kematian, Part 7, di video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.